Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi logika dan fungsi matematika yang ada di Microsoft Excel. Jadi untuk fungsi yang pertama itu ada fungsi logika. Jadi fungsi logika ini dibagi menjadi ada empat, yaitu ada logika not. Yang pertama itu logika not. Nah, logika not itu digunakan atau fungsinya itu untuk membalikan nilai suatu statement bernilai true atau false, merupakan bentuk dari nilai negasi. Kita bikin not, lalu kita klik 2 kali, terus kita pencet ini, itu hasilnya bakalan jadi true. Nah, sebaliknya juga kayak gitu. Jadi not itu untuk membalikan nilai suatu statement. Untuk logika kedua itu ada logika N. Nah, jadi logika N itu digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih statement. Hasil eksekusi bernilai true atau false, merupakan bentuk dari perkalian. Contohnya itu kita bikin di sini. Contohnya nih, ini tinggi zikron deh. Nah, lalu di sini tingginya Ciraka. Kita bikin tabelnya seperti ini. Jadi kita 10 bagi 100. Lalu kita bagi. Nah, simpelnya itu kayak gimana ya? Kayak gini. Kita bikin satu. Ini contohnya 1, 0. Terus ini jadi kayak perumpamaannya aja yang tinggi ini. Kita coba bikin N. Nah, jadi contohnya itu seperti ini. Tinggi zikron itu lebih tinggi daripada tinggi Ciraka. Itu benar kan? Nah, sebaliknya gitu, tinggi Raka lebih pendek daripada tinggi zikron. Nah, hasilnya true. Nah, kalau yang ini kita bikin lagi N. Contohnya itu tinggi Raka lebih tinggi daripada tinggi zikron. Nah, yang benarnya kita bikin tinggi zikron tuh lebih tinggi daripada tinggi Raka. Nah, itu hasilnya bakalan false. Yang dua terakhir pun yang ini juga sama. Yang terakhir juga contohnya kayak tinggi Raka itu lebih tinggi daripada tinggi zikron, kan salah. Nah, baru digabungin sama statement yang kedua ini, tinggi zikron lebih pendek daripada tinggi Raka. Hasilnya itu bakalan false. Ini bisa disimpulin tuh kayak nih, kan dibilangnya merupakan bentuk perkalian. Contohnya tuh kayak 1 dikali 1 itu kan hasilnya 1. Jadi hasilnya bakalan true gitu. Kalau yang 0 kali 0 kan hasilnya 0. 1 kali 0 hasilnya 0. Itu hasilnya ya jadi false gitu. Yang ketiga ada logika OR. Logika OR itu
fungsinya yaitu digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih statement hasil eksekusi bernilai true atau false, merupakan bentuk disjungsi. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita bikin tabel kayak tadi lagi, sama. Nah, kita bikin OR. Nah, kita contohnya langsung scroll kayak gini aja. Nah, hasilnya true. Kalau yang seperti ini, true juga. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu yang terakhir ada logika if. Nah, jadi di sini udah saya bikin tabelnya di sini seperti ini. Jadi logika if itu fungsinya untuk mengambil kesimpulan dari dua atau lebih keadaan atau kondisi. Hasil eksekusi dapat ditulis dengan maunya penulis. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita bikin sama lagi. Nah, udah, lalu if. Nah, kan udah if nih. Kita klik like. Kebalik. Nah, jadi rumusnya itu seperti ini ya. Jika nilainya di bawah 75, mereka tuh bakal remedial ya, seperti yang di tabel ini. Zikron kan nilainya 70, jadi dia remedial. Rosid juga nilainya 40, yaitu di bawah 75, makanya dia remedial. Sedangkan Raka sama Hafiz nilainya kan di atas 75, jadinya mereka tuntas. Nah, seperti itu. Oke, yang kedua itu ada fungsi matematika. Fungsi matematika itu ada 5 macam. Kita bikin dulu tabelnya di sini. Nah, jadi di fungsi matematika ini terbagi 5 macam operasi. Pertama ada perkalian, yang kedua ada pembagian, ada pengurangan, penjumlahan, yang terakhir ada perpangkatan. Nah, simbol eksekusi itu apa sih? Simbol eksekusi itu dia simbol yang buat jadi rumus di ini ya, nanti buat di soalnya. Jadi simbol eksekusi perkalian itu ini simbol bintang, dia letaknya di atas angka 8. Jadi kalian tinggal shift baru kalian klik angka 8. Nah, terus di sini ada pembagian. Pembagian itu simbol eksekusinya garis miring. Nah, garis miring ya, seperti ini. Lalu pengurangan seperti biasa, garis strip seperti ini. Belum. Nah, kalau penjumlahan juga sama, plus yang terakhir perpangkatan itu pakai simbol ini, letaknya di atas keyboard di angka 6 ini. Nah, kita coba bikin contoh soalnya ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini 8 dikali 4 berarti. Kita letak ini biar dia nggak begini ya. Nah, tuh.
Kalian lihat kan rumusnya ini kan, di sini 8 kali 4 itu hasilnya 32. Nah, selanjutnya kita bikin 8 dibagi 4. Nah, terus ada pengurangan, 8 dikurang 4, nah hasilnya adalah 4. Yang keempat lagi itu ada penjumlahan, nah dan yang terakhir ada perpangkatan. Kita bikin aja kayak gini semua, simple aja kok. Nah, 8 pangkat 4 itu hasilnya 4096. Oke, mungkin sampai sini aja penjelasan tentang fungsi yang ada di Microsoft Excel, yaitu fungsi logika, penjelasan tentang fungsi logika sama fungsi matematika. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.